Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Nur Hidayat dengan NIM 12380100088. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran Bank Indonesia serta sistem pembayaran digital melalui KRIS. Teman-teman semua, di era digital seperti sekarang, cara kita bertransaksi telah berubah dengan sangat cepat. Jika dulu kita selalu bergantung pada uang tunai, hari ini cukup dengan ponsel di tangan kita sudah bisa melakukan berbagai transaksi, mulai dari membeli kopi, membayar parkir, hingga berbelanja, baik di pasar tradisional maupun pasar lokal. Nah, di balik kemudahan tersebut tentunya terdapat peran besar dari satu sosok nih, yakni adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memastikan agar seluruh sistem pembayaran berjalan aman, lancar, dan terpercaya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana peran Bank Indonesia sekaligus mengenal lebih dekat salah satu inovasi terbesarnya, yaitu adalah KRIS. Nah, Bank Indonesia atau yang sering kita sebut BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana keberadaan dan kewenangan Bank Indonesia tentunya memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali berubah. Terakhir itu di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia ini ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen. Artinya apa? Artinya Bank Indonesia ini bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain dalam menetapkan kebijakan, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Berbeda dengan bank umumnya, tentunya Bank Indonesia ini tidak menerima tabungan, tidak menyalurkan kredit, dan juga tidak melayani transaksi masyarakat secara langsung. Nah, tugas utama dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mencakup pertama stabilitas harga. Jadi ini tuh agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran agar aktivitas ekonomi nasional ini bisa berjalan lancar dan juga tentunya aman. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya Bank Indonesia menjalankan tugasnya melalui tiga pilar utama Bank Indonesia. Pilar pertama adalah kebijakan moneter yang berkaitan erat dengan pengendalian inflasi. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar dan juga menetapkan suku bunga acuan. Kebijakan ini tentunya berdampak langsung pada suku bunga kredit, tabungan, serta mungkin aktivitas konsumsi dan investasi masyarakat juga. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga agar harga-harga barang dan jasa tetap stabil sehingga perekonomian ini dapat tumbuh secara sehat. Nah, pilar yang kedua adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, Bank Indonesia tentunya ingin memastikan agar sistem keuangan nasional, termasuk perbankan dan juga lembaga keuangan, berada dalam kondisi yang sehat dan tidak rentan terhadap krisis. Dan Bank Indonesia juga melakukan pemantauan risiko, menetapkan kebijakan makro prudensial, serta berkoordinasi dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan itu juga berkoordinasi dengan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Nah, pilar yang ketiga adalah sistem pembayaran, dan inilah tentunya yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana Bank Indonesia juga bertugas untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai agar transaksi ini bisa berjalan aman, efisien, dan juga andal. Nah, inovasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia beragam, mulai dari BI Fast dan juga KRIS. Ini lahir dari pilar yang saat ini, pilar yang ketiga ini. Sebelum memasuki ke KRIS, tentunya kita bahas secara singkat terlebih dahulu mengenai BI Fast. Nah, BI Fast ini adalah sistem transfer dana antar bank yang disediakan oleh Bank Indonesia dengan keunggulan real time 24 jam dan tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau. Dengan BI Fast, transfer antar bank tidak lagi terikat jam operasional, bahkan bisa dilakukan pada hari libur. Selain itu,
BI Fast juga memungkinkan untuk kita hanya cukup menggunakan nomor ponsel atau alamat email sebagai pengganti nomor rekening, sehingga transaksi ini bisa menjadi lebih praktis dan juga lebih aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke inovasi yang mungkin paling sering kita gunakan, yaitu adalah QRIS. Nah, QRIS itu merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yang merupakan standar nasional kode QR pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan QRIS, satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran, baik mobile banking maupun dompet digital. Artinya apa? Artinya tidak perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai aplikasi. Cukup satu QRIS, semua bisa. Penerapan QRIS juga tentunya memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, di mana QRIS ini juga diatur dalam peraturan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan nomor 21/18/PADG/2019, serta peraturan terkait penyelenggaraan sistem pembayaran. Sejak 1 Januari 2020, QRIS resmi diberlakukan secara nasional dan menjadi standar wajib pembayaran berbasis QR Code di Indonesia. Dan QRIS tentunya tidak hanya sekedar alat pembayaran, tetapi merupakan bagian dari strategi besar digitalisasi ekonomi nasional. Tujuan dari penerapan QRIS ini dirangkum dalam prinsip unggul. Yang pertama, universal, artinya dapat digunakan di seluruh Indonesia dan juga lintas negara. Yang kedua, gampang, mudah digunakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian untung, biaya efisien dan mendukung UMKM. Dan yang terakhir adalah langsung, di mana transaksi dapat tercatat secara real time. Melalui QRIS, tentunya Bank Indonesia mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembayaran digital, serta mendukung pertumbuhan UMKM. Nah, banyak sekali tentunya inovasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, saat ini tentunya QRIS tidak hanya berlaku di dalam negeri. Nah, Bank Indonesia telah mengembangkan QRIS Cross Border yang memungkinkan pembayaran lintas negara dengan menggunakan QRIS. Nah, QRIS Cross Border, dengan adanya QRIS Cross Border, masyarakat Indonesia tentunya dapat bertransaksi di negara mitra seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang dengan menggunakan aplikasi pembayaran dari Indonesia. Begitu pula wisatawan asing dapat membayar di Indonesia dengan aplikasi dari negaranya. Nah, inisiatif ini tentunya untuk mendukung sektor pariwisata, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan juga memperkuat konektivitas ekonomi regional. Nah, teman-teman, sebagai inovasi terbaru Bank Indonesia juga memperkenalkan nih QRIS Tap. Dengan QRIS Tap tentunya transaksi juga dapat dilakukan tanpa harus memindai kode QR, tapi kita cukup untuk menempelkan perangkat. Inovasi ini juga dirancang tentunya untuk mempercepat transaksi, khususnya di sektor transportasi, layanan publik, serta aktivitas yang memang membutuhkan kecepatan yang tinggi. Terus bagaimana sih Kang cara untuk membuat QRIS untuk penjual atau merchant? Nah, untuk teman-teman semua yang sekarang menjadi pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil maupun menengah, dengan teman-teman membuat QRIS, ini adalah langkah awal teman-teman menuju digitalisasi usaha. Dan tentunya prosesnya cukup mudah gitu ya. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah persiapan dokumen. Untuk usaha mikro atau perorangan, dokumen yang perlu teman-teman butuhkan adalah pertama, KTP pemilik usaha. Yang kedua adalah bukti usaha seperti foto atau tempat usaha. Yang kedua adalah rekening bank yang aktif atas nama teman-teman atau atas nama pemilik usaha. Dan untuk bagi badan usaha, dokumen juga dapat tambahkan seperti NPWP dan juga legalitas usaha sesuai dengan ketentuan PJP. Apa sih PJP? Nah, PJP ini adalah penyelenggara jasa pembayaran. Nah, setelah tadi teman-teman mengumpulkan dokumen, nah teman-teman silakan untuk memilih PJP. Kira-kira mana sih yang akan PJP mana sih yang akan teman-teman gunakan gitu untuk membuat QRIS ini. Tentunya PJP juga yang harus berizin dan juga diawasi oleh Bank Indonesia seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA dan lainnya. Tapi tidak hanya itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi dompet digital karena banyak sekali tentunya. Nah, tahap yang selanjutnya adalah pendaftaran QRIS. Setelah teman-teman tadi memilih PJP, ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan, seperti mengisi formulir pendaftaran, mengunggah atau menyerahkan dokumen persyaratan, lalu menghubungkan rekening bank untuk pencairan dana.
Nah, lalu data yang teman-teman tadi unggah akan diverifikasi oleh PJP dan diajukan oleh ke ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk penerbitan nomor identitas merchant atau NIM. Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan penerbitan KRIS. Apabila data-data yang tadi teman-teman unggah ini dinyatakan valid, maka teman-teman akan mendapatkan KRIS statis untuk dicetak dan dipajang, dan juga KRIS dinamis, yakni ada sistem kasir digital. Dan biasanya proses ini tuh memerlukan waktu 1 hingga 14 hari kerja. Setelah nanti KRIS aktif, teman-teman dapat menerima pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran yang berlogokan KRIS. Nah, setiap transaksi akan tercatat secara digital, lalu juga akan dikenakan Merchant Discount Rate atau MDR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Lalu nanti dapat dicairkan ke rekening merchant melalui proses settlement, yakni umumnya di 1 hari kerja. Khususnya untuk usaha mikro, Bank Indonesia memberikan kebijakan MDR sebesar 0% untuk transaksi tertentu sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM. Dengan KRIS tentunya pelaku usaha ini dapat memperoleh kemudahan transaksi, pencatatan keuangan digital, serta peluang peningkatan kredibilitas dan akses pembiayaan di masa depan. Nah, mungkin sebagai penutup kita dapat menyimpulkan bahwasanya Bank Indonesia ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem pembayaran nasional melalui beberapa inovasi seperti tadi BI Fast dan juga KRIS. Bank Indonesia tentunya mendorong terciptanya sistem pembayaran yang modern, aman, dan juga inklusif. Dan itulah teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa meningkatkan wawasan teman-teman terkait Bank Indonesia dan juga inovasi-inovasi Bank Indonesia lainnya. Terima kasih. Saya Muhammad Rifki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.